Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua Majelis Wali Amanat UGM, Rektor dan segenap pimpinan Universitas Gadjah Mada, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik UGM, Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar UGM, para dekan di lingkungan UGM, para mantan dekan FK UGM, para dekan Fakultas Kedokteran di Universitas di DIY, Ketua dan Sekretaris Senat FK UGM, para wakil dekan, Direktur Utama, para direksi dan mantan direksi RSUP Dr. Sasito, Dr. Suradji Tirtonegoro, RSUD Banyumas, Cilacap, Sleman, serta Rumah Sakit Jejaring Pendidikan FK UGM lain, Kepala Dinas Kesehatan DIY dan Kabupaten Kota di DIY, Setar Jawa Tengah, para guru besar dan dosen senior FK UGM, para kepala bagian, laboratorium, pengelola program studi, pusat kajian klaster, Pokja Penelitian FK UGM, Ketua dan Sekretaris Potma FK UGM, para pengurus Kagama, Ketua ID, Cabang DIY, para pimpinan mitra kerja di FK UGM, para tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa, Ketua dan Sekretaris Dharma Wanita IID UGM, our distinguished guests from Murdoch Children's Research Institute Australia, from Taiwan Medical University, from Shiba University Japan, from Omiya University, from Academic AVL, Anthony van Leeuwenhoek Hospital, the Netherlands, pengurus Yayasan Tahia, juga dari Komite Inovasi Nasional dan PT Bio Farma, serta para alumni, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui kita dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk memperingati hari ulang tahun Fakultas Kedokteran UGM. Pada hari ini 5 Maret 2013, Fakultas Kedokteran tepat berusia 67 tahun. Semoga fakultas yang kita cintai ini terus melaju dalam berbagai pencapaian dengan memegang teguh jati diri UGM, tata nilai dalam organisasi dan etika profesional. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang bahagia ini, perkenan saya menyampaikan laporan capaian 2012 sebagaimana yang dilakukan pada setiap acara DS. Capaian ini sesungguhnya merupakan akumulasi prestasi dari para pemimpin sebelumnya. Periode dekanat sebelumnya dengan kepemimpinan Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Titi Safitri MA PhD telah membuahkan berbagai capaian yang akan terus kita lanjutkan bersama. Perlu kami sampaikan bahwa saya mulai bekerja ini sejak 8 Oktober dan dibantu oleh para wakil dekan, berarti kira-kira sudah 101 hari ya, dan para wakil dekan 59 hari. Ya, ini memang dihitung kemarin. Sebagai tim yang baru, kami berusaha bekerja cepat dan cermat dalam memberikan pelayanan pada seluruh sivitas akademika, alumni, dan mitra kerja. Berkat dukungan yang terus-menerus dari Senat Akademik FK UGM, para kepala bagian, pengelola program studi, pusat kajian, dan sebagainya, saya yakin bahwa tugas-tugas kompleks yang diamanahkan dapat diselesaikan bersama. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras bagi kemajuan FK UGM dan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Hadirin yang saya muliakan, dalam laporan ini saya menggunakan 3 istilah kunci, yaitu tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Tata kelola secara ringkas diartikan sebagai upaya untuk mengelola kehidupan bersama organisasi ini dengan baik, menggunakan sistem yang tertata dan terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang struktural dan kepemimpinan ilmuwan yang dapat menggerakkan seluruh organisasi didukung oleh sistem manajemen yang handal. Sistem manajemen fakultas serta berbagai komponen dari sistem ini perlu diinformasikan dan diimplementasikan kepada seluruh pihak terkait agar tercipta transparansi dan saling percaya.
Hanya dengan keyakinan dan nilai-nilai inilah maka akuntabilitas institusi Fakultas Kedokteran ini dapat dicapai dan reputasinya dapat semakin dijulang tinggikan. Sebagai bagian dari Universitas Gadjah Mada yang didirikan dengan mandat untuk mengembangkan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasar Pancasila demi kepentingan kemanusiaan dan perkembangan bangsa Indonesia, UGM senantiasa meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dalam membantu memecahkan berbagai persoalan bangsa. Peringkat internasional Webometrik merupakan salah satu bukti bahwa UGM berhasil mencapai prestasinya tidak tergeserkan dari peringkat pertama di Indonesia atau peringkat 9 dari 10 perguruan tinggi untuk Asia Tenggara. Kami bersyukur bahwa untuk menjalankan amanahnya, UGM telah menata kembali tata kelola dan memantapkan berbagai komponen dalam sistem manajemen pendidikan tinggi. Pengembangan sistem di universitas dan integrasi dengan fakultas ini akan meringankan langkah fakultas untuk mensikapi dan merespons berbagai situasi eksternal saat ini yang cukup dinamis. Kebijakan pemerintah mengenai uang kuliah tunggal tertinggi, jadi masih ada yang tertingginya, sebagai upaya untuk menerapkan kebijakan yang berkeadilan serta perubahan kelembagaan UGM menjadi BLU untuk meningkatkan kinerja pendidikan dan keuangan merupakan ilustrasi dua perubahan kebijakan yang senantiasa menjadi topik pembicaraan hangat di berbagai tingkatan. Hadirin yang berbahagia, reputasi FKUGM merupakan hasil kerja keras dan cerdas seluruh unit di lingkungan fakultas, bagian program studi, pusat kajian, klaster, serta semua unit memberi kontribusi yang sama pentingnya. Sebagian dari capaian nasional dan internasional yang diraih oleh Fakultas Kedokteran antara lain kita mendapatkan the Forum from Ethical Review Committee ASEAN Western Pacific dari FERCAP pada Komite Etik. Terima kasih pada Profesor Dr. Muhammad Hakimi. Juga penghargaan pada Badan Narkotika Nasional, penghargaan dari Komite Inovasi Nasional atau National Innovation Council kepada tim Rotavirus Indonesia Australia atas kolaborasi jangka panjang antara pihak akademis dan industri. Juga penghargaan Prospernet Scopus Young Scientist Award in Sustainable Development yang diberikan oleh United Nations, University, Elsevier, dan sebagainya kepada Dr. Yodi. Penghargaan juga Best Scientist dalam Ristek Calvi Science kepada Dr. Susana dan juga Tsutsui Fujino Prize dari Jepang untuk Dr. Aditya. Di samping itu ada Haki untuk Ibu Sri Hartini, kemudian temuan alat kedokteran yang baru, Dr. Risanto dan Dr. Hadi, juga temuan obat herbal anti malaria. Alat diagnostik untuk nasofaring juga ditemukan oleh Ibu Dewi Kartikawati Paramita. Tidak lupa penghargaan prestasi nasional mahasiswa sebagai juara 1 Lomba Poster Publik Hasanuddin Scientific Fair dan juga penghargaan prestasi mahasiswa sebagai juara pertama Indonesian Medical Olympiad 2012 cabang kardiorespiratory yang diterima oleh Arifah Nur Sadina dan Ivan Mudeksi. Hadirin yang dimuliakan, di bidang akademik khususnya program pendidikan sarjana dan profesi, jumlah keseluruhan mahasiswa aktif tahun 2012 sebanyak 3.095 orang. Terdiri dari mahasiswa program studi pendidikan dokter, program studi keperawatan, dan program studi gizi kesehatan. Pada periode wisuda 2012, program studi pendidikan dokter meluluskan 264 sarjana kedokteran, sedangkan program studi ilmu keperawatan meluluskan 77 sarjana keperawatan, dan program studi kesehatan PSG meluluskan 49 sarjana gizi kesehatan. Dokter baru yang dilantik tahun 2012 berjumlah 235 orang. Dan sebagai syarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh KKI, para dokter baru ini harus menempuh UKDI atau ujian kompetensi dokter Indonesia, dan alhamdulillah kelulusan rata-rata pada 2 periode ini adalah di atas 90, jadi 91%.
Pada tahun 2012 dibentuk struktur baru program studi kependidikan dokter atau PSPD dan mengangkat ketua dan sekretaris program studi. Pada tahun 2012 juga telah dilakukan penyegaran tim koordinator tahun atau koordinator blok, dan ini seluruhnya sudah mendapat satu panduan. Sedangkan program studi gizi dan kesehatan pada tahun 2012 telah menyelesaikan blueprint kurikulum berbasis kompetensi yang diterapkan mulai angkatan 2010. Dosen atau penyegaran dosen pembimbing akademik telah dilakukan dengan workshop DPA dan juga bersama dengan untuk saling mengenal. Pada tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi untuk semua mahasiswa baru kelas reguler sebagai screening awal guna menunjang keberhasilan mahasiswa dalam menempuh pendidikan di FKUGM, sehingga apabila terjadi masalah akademik dapat ditemukan solusi yang tepat. Kebijakan melakukan penapisan ini akan dievaluasi untuk mempertimbangkan dilaksanakannya untuk memastikan keberhasilan studi mahasiswa. Seleksi masuk mahasiswa baru tahun 2012 untuk kelas reguler dilakukan melalui jalur SNMPTN, sedangkan untuk tahun 2013, sistem seleksi nasional terdiri atas seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN sebanyak 50%, seleksi bersama masuk perguruan tinggi 30%, dan sedangkan mandiri 20%. Pemantauan mahasiswa selama masa studi merupakan prioritas yang akan selalu ditingkatkan. Sebagai tindak lanjut sertifikasi manajemen mutu ISO 9001-2008 untuk pelayanan administrasi kantor pusat tata usaha telah mulai dilakukan persiapan untuk sertifikasi program studi pendidikan dokter. Juga unit quality assurance telah melaksanakan evaluasi blok dan evaluasi tutor. Sedangkan tracer study dengan responden dari alumnus ini sangat penting yang akan kita mulai untuk program studi S1 pendidikan perawatan dan gizi. Hasil audit mutu internal pada fakultas kedokteran ini tidak memperoleh temuan minor dan mayor. Sedangkan unit quality assurance FKUGM juga merupakan rujukan magang dan studi banding dari berbagai universitas lain seperti Universitas Jember, Universitas Riau, dan Stikes Bakti Husada Bengkulu. Hadirin yang berbahagia, paguyuban orang tua murid, mahasiswa POTMA dan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama mempunyai peran yang penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas. Pada tahun 2012, POTMA telah memberikan sejumlah beasiswa, pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, dan bantuan kepada mahasiswa yang terkena musibah. Selain itu, secara rutin POTMA berperan untuk melakukan kunjungan ke rumah sakit mitra dan meninjau kondisi fasilitas asrama. Dan pembangunan asrama Kuasten di Klaten oleh POTMA telah dimulai tahun 2012 dan diharapkan dapat selesai pada tahun ini. Demikian pula peran Kagama dalam berbagai aspek kehidupan kampus juga sangat bermakna. Pendirian Joglo di tengah kampus memberikan suasana khusus bagi alumni untuk dapat berkumpul, bernostalgia, sekaligus memiliki ide pengembangan ke depan. Selain itu, ASM atau Annual Scientific Meeting yang diprakarsai oleh Kagama serta semi lokal yang berbagai kelompok selalu merupakan bagian penting dari rangkaian kegiatan DS FKUGM. Hadirin yang saya hormati, Fakultas Kedokteran UGM merupakan fakultas yang memiliki rasio mahasiswa sarjana dan pasca sarjana yang seimbang. Melalui 7 program studi pasca sarjana magister, 20 program studi spesialis, dan 1 program studi doktor, program pasca sarjana yang ditawarkan memiliki komprehensivitas yang tinggi. Dengan animo pengguna yang semakin meningkat, didukung oleh ketersediaan beasiswa dari berbagai sumber, tantangan utama yang dihadapi oleh program pasca sarjana adalah meningkatkan akuntabilitas akademik melalui monitoring proses pembelajaran yang terstruktur, serta ketersediaan dosen dengan kuantitas dan kualifikasi yang memadai. Program internasionalisasi pasca sarjana didukung oleh kerjasama FKUGM dengan beberapa universitas di dalam berbagai hal. Mitra yang telah berkolaborasi antara lain dari Jepang, Prancis, Australia, Swedia,
Belanda, Korea, dan berbagai jejaring Tropical Education Network dengan perguruan tinggi lain. Dalam hal kerjasama, Fakultas Kedokteran merupakan fakultas memiliki intensitas kerjasama yang tinggi. Ini antara lain dengan Yayasan Tahia, Menses Australia, KNCV, USAID, AUSAID, WHO, dan sebagainya. PSIK memiliki kerjasama yang baru yang dengan perguruan tinggi di Belanda, Taiwan, Malaysia, dan Thailand, serta Jepang. Selain kerjasama dengan pihak luar negeri, kerjasama dalam negeri dengan berbagai institusi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan sebagainya pun perlu diperkuat. Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ristek, serta kementerian lainnya dibangun secara jangka panjang. Tantangan utama di dalam program kerjasama adalah memperluas substansi kerjasama terkait dengan bagian program studi dan pusat kajian klaster yang ada di UGM, di FKUGM. Selain itu, monitoring evaluasi berbagai MOU dan perjanjian kerjasama akan dilakukan secara lebih proaktif agar berbagai payung kerjasama tersebut dapat diproses tepat waktu, diinformasikan dan dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika FKUGM. Selain itu, pengembangan database dan pembentukan unit urusan internasional akan meningkatkan sinergi di dalam kegiatan kerjasama dan hubungan masyarakat, baik untuk melayani mahasiswa, sarjana, pasca sarjana, dosen pasca sarjana, serta staf kependidikan. Hadirin yang saya muliakan, Fakultas Kedokteran memberikan kontribusi yang tinggi dalam publikasi di UGM. Berdasarkan laporan HPEC 2012 telah dihasilkan 758 publikasi internasional di PubMed dengan rasio 1,02 publikasi PubMed per dosen. Rasio tertinggi masih terdapat pada jabatan guru besar dengan 34 orang guru besar dan 167 publikasi. Tantangan utama publikasi internasional adalah mendorong seluruh dosen untuk menulis di jurnal internasional. Dari total dosen swadana, dosen luar biasa, dan dosen aktif, sebagian besar belum memiliki publikasi internasional di PubMed. Beruntung di kelompok dosen swadana, dosen luar biasa, dan dosen aktif, terdapat dua dosen yang sangat produktif dengan lebih dari 15 publikasi internasional di PubMed. Selain jurnal, publikasi berbentuk buku perlu mendapat perhatian khusus agar di masa mendatang lebih meningkat jumlahnya. Fasilitasi berupa insentif yang tinggi, fasilitasi pencetakan buku dan jurnal dari berbagai sumber, fasilitasi lokakarya oleh narasumber, ketersediaan 15 jurnal yang dikelola oleh FKUGM diharapkan akan menjadi pendorong yang kuat bagi para dosen di lingkungan FK untuk menulis serta memotivasi para pengelola jurnal. Pada tahun 2013, upaya untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan para pengelola pusat kajian dan klaster telah dilakukan melalui presentasi oleh setiap pusat kajian. Fakultas akan membentuk unit penelitian dan publikasi agar dapat menjalankan peran suportif yang lebih kuat kepada pusat kajian, klaster atau Pokja, dan publikasi jurnal. Hadirin yang saya muliakan, peran FKUGM dalam menjalankan fungsi pengabdian masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam profesi dokter itu sendiri. Dalam setiap kejadian bencana, permintaan dari berbagai mitra dan pihak yang berkepentingan akan kegiatan pengabdian masyarakat, termasuk KKN. Fakultas Kedokteran selalu bersifat proaktif dan berpartisipasi secara aktif. Pengabdian lain antara lain operasi katarak gratis yang selalu diselenggarakan dan sirkumsisi juga kepada dan bekerjasama dengan perkumpulan profesi yang ada. Hadirin yang saya banggakan, seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan FKUGM memerlukan sistem pendukung yang kuat. Di bidang keuangan, diberlakukan ketetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan bulan Agustus 2012 yang lalu mempunyai dua sisi yang harus disikapi secara bijaksana dan tersistem. Sistem pertama adalah memberikan kepastian hukum bagi UGM dan sisi kedua mengenai implikasi pelaksanaannya.
Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi pengurus fakultas di masa transisi ini. Selain itu, mulai berlakunya BLU di tahun 2013 di lingkungan UGM yang sebelumnya memakai sistem BUMN merupakan momentum perubahan yang akan meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan dana. Juga tentang masalah isu yang penting saat ini adalah melalui uang kuliah tunggal dan standar biaya umum yang harus diselesaikan UGM secepatnya agar roda administratif di UGM dapat berjalan dengan mulus. Amanah Fakultas Kedokteran adalah tetap mengawal UGM sebagai universitas kebangsaan dan kerakyatan agar selalu berpihak pada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia secara keseluruhan dengan kebijakan yang pro kepentingan rakyat pada umumnya dan kepentingan sivitas akademika FKUGM pada khususnya, dengan tanpa mengabaikan kualitas pendidikan yang sudah dicapai dan pencapaian keumumnya di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. UGM akan memperlakukan sistem keuangan yang dikenal dengan SIMKEU mulai bulan Maret 2013 ini, sehingga dengan sistem ini akan menjaga transparansi di sistem keuangan dan tetap menjaga kredibilitas laporan keuangan yang sudah dilaksanakan selama ini. Sumber daya manusia di FKUGM pada tahun 2013 ini tercatat dosen tetap sebanyak 299 orang, sedangkan dosen luar biasa 357. Sebagian dari dosen tersebut ada dari S3 dan S2 dan sebagainya. Menjadi tugas kepengurusan baru untuk mendorong para dosen untuk mencapai jabatan akademik tertinggi atau jabatan guru besar, sehingga jumlah guru besar meningkat dengan kualitas keilmuan yang diakui secara nasional dan internasional, seperti yang sudah diemban oleh para guru besar FKUGM selama ini. Pencapaian yang membanggakan adalah bidang perpustakaan. Perpustakaan adalah fasilitas mendapat koleksi buku yang luar biasa sehingga sangat detail. Pemangku tersebut memanfaatkan perpustakaan UGM sebagai perpustakaan yang berkinerja baik dengan banyak menggunakan pengguna berasal dari luar UGM. Pengembangan teknologi informasi di Fakultas Kedokteran UGM akan selalu meningkatkan dengan perangkat keras dan lunak yang dimiliki saat ini, sehingga tidak hanya di angan-angan tetapi menjadi suatu kenyataan agar dengan sistem tersebut bisa mendukung Tridharma perguruan tinggi FKUGM dengan institusi jejaring di dalam dan luar negeri tidak hanya lagi menjadi hambatan bereaksi. Daerah-daerah terpencil pun akan menjadi lebih terjangkau. Perintisan cara penjangkauan ini dilakukan dengan kerjasama dengan RSU Bajawa di Kabupaten Ngada di Provinsi NTT melalui program Sister Hospital dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam program kinerja, didukung oleh infrastruktur penyebaran ilmu berbasis web. Hadirin yang terhormat, sebagai penutup, laporan kami sebagai pertanggungjawab atas amanah yang diberikan oleh Rektor UGM atas persetujuan Senat Akademik Fakultas Kedokteran UGM. Kami menyadari bahwa masih terbentang perjalanan panjang selama 4 tahun ke depan untuk menjalankan amanah ini. Untuk itu, bersama seluruh aktivitas akademika FKUGM, kami akan berkomitmen untuk bekerja keras memperbaiki diri baik dalam tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami mohon dukungan kerjasama dan doa dari Bapak Ibu sekalian. Semoga upaya kita bersama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, demi kepentingan dan kemajuan Fakultas Kedokteran tercinta serta bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih atas perhatian para hadirin saya muliakan. Viva Medica, Dirgahayu Fakultas Kedokteran UGM.